Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 4 kelas 3 halaman 153, 154, 155 dan halaman 156. Tapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja untuk membahas buku tema 4 kelas 3. Kita awali dari halaman 153. Ini untuk halaman 152, ini ada bacaan ya, kita lewati saja, kita langsung ke pembahasan soalnya. Tapi kalian harus baca dulu halaman 152 ya, biar kalian tahu isinya. Nah, kita langsung saja. Di sini ada tulisan berwarna biru di halaman 153. Kita baca. Amati kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Beri pendapatmu. Nah, jawabannya untuk pertanyaan tadi itu seperti ini. Kalimat yang menunjukkan saran itu ada dua. Yang pertama, beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Kemudian yang kedua, setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan saran. Saran dari Pak Lurah bisa dilaksanakan karena menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban setiap warga. Warga juga bisa mulai menanam pohon agar lingkungan menjadi teduh dan hijau. Nah, ini untuk pertanyaan di bawahnya. Untuk pertanyaan yang tadi ya, yang di bawahnya kalimat saran. Nah, untuk pertanyaan apakah saran itu bisa kamu lakukan? Nah, itu untuk pertanyaan itu. Jawabannya yang ini. Saran dari Pak Lurah bisa dilaksanakan dan seterusnya ini. Oh ya, apabila dalam membacakan jawaban ini dirasa pembacaannya terlalu cepat, kalian boleh loh pause dulu video ini, kemudian apabila perlu ditulis, maka kalian bisa menulis jawabannya terlebih dahulu. Dan jika sudah siap untuk melanjutkan videonya lagi, kalian bisa untuk mengklik tombol play-nya lagi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, di bawahnya itu ada bagian ayo mencoba. Bawahnya yang tadi masih di halaman 153. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Nah, untuk jawaban halaman 153 bagian bawah, itu bisa dijawab seperti ini. Saluran air yang tertutup sampah tidak hanya menyumbat aliran air, tapi juga membuat lingkungan kotor dan tidak sehat. Saluran air yang mampet juga bisa menjadi sarang penyakit, misalnya menjadi tempat atau sarang nyamuk untuk berkembang biak. Sebaiknya warga mulai bergotong royong membersihkan sampah di saluran air setiap seminggu sekali, sekaligus membuat pengumuman agar warga tidak membuang sampah ke saluran air. Warga juga bisa membuat satu lubang sampah yang bisa dipakai beberapa warga lain, sehingga sampah tidak dibuang ke saluran air. Bisa juga dengan mendaur ulang sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan agar menjadi barang layak pakai. Nah, itu jawaban halaman 153 yang bagian bawah. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 154.
Di halaman 154 ini ada bagian ayo berlatih. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Nah, untuk jawabannya itu seperti ini. Kemungkinan yang bisa kita tuliskan. Yang pertama, 50 dibagi 5 sama dengan 10. Kemudian 780 dibagi 78 sama dengan 10. Kemungkinan yang ketiga bisa 200 dibagi 20 sama dengan 10. Yang keempat, 440 dibagi 44 sama dengan 10. Dan kemungkinan yang kelima itu bisa 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, ini jawaban atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tuliskan pada pertanyaan ini. Selanjutnya, kita lanjut ke halaman 155. Di halaman 155 ada ayo mencoba. Buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan. Tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima RT. Tulislah 5 kemungkinan. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita harus membuat cerita. Nah, untuk ceritanya bisa seperti ini. Ini adalah contoh ceritanya yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan yang atas ini. Kepala Desa Maju Makmur ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 8 RT. Beliau menugaskan 8 RT untuk menanam. Nah, ini contoh cerita yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk kemungkinan yang bisa kita tuliskan itu seperti ini. Yang pertama, 400 dibagi 50 sama dengan 8. Yang kedua, 5.600 dibagi 700 sama dengan 8. Yang ketiga, 960 dibagi 120 sama dengan 8. Yang keempat, 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Dan kemungkinan yang kelima kita bisa tulis 640 dibagi 80 sama dengan 8. Nah, ini contoh kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tuliskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 155. Kita lanjut lagi. Ini di bawahnya ada bagian ayo berlatih, masih di halaman 155. Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Kita lanjutkan membaca di halaman 156. Masih ingatkah kamu cara membuat topi? Sebutkan urutan membuat topi. Nah, ini pertanyaan di halaman 156 ya. Kita diminta untuk menyebutkan urutan membuat topi. Adapun jawabannya itu bisa seperti ini. Cara membuat topi dari kertas koran. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu, tekan membentuk segitiga. Yang keempat, lipat kertas kedua sisi, bagian bawah ke atas lalu tekan. Yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Yang keenam, topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nah, ini adalah jawaban halaman 156.
Demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di halaman 153, 154, 155, dan halaman 156. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.